Hadirin para bapak, para ibu, para jemaah sekalian, kajian kita pada malam hari ini yaitu di halaman 149 ya, halaman 149 tepatnya baris kelima, hadis ke 1027 baris kelima dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ma usiba 'abdun ba'da dhahabi dinihi bi ashadda min dhahabi basarihi wa ma dhahaba basaru 'abdun fa sabara illa dakhala al-jannata. Rawahul Khatib an Buraidah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ma usiba 'abdun, tidaklah ditimpa dengan cobaan seorang hamba, ba'da dhahabi dinihi, setelah hilang agamanya, bi asyadda, dengan cobaan yang lebih berat, min dhahabi basarihi, daripada hilang penglihatannya, wa ma dhahaba basaru 'abdin, dan tidaklah hilang penglihatan seorang hamba, fasabara, kemudian dia sabar, illa dakhala al-jannata, kecuali ia akan masuk surga. Rawahul Khatib, hadis diriwayatkan oleh Khatib an Buraidah, dari sahabat Buraidah. Hadirin para bapak, para ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ke 1027. Melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih tahu ame kita, ma usiba 'abdun ba'da dhahabi dinihi bi ashadda min dhahabi basarihi, bahwa tidaklah ditimpa dengan suatu cobaan, diuji dengan suatu ujian oleh Allah Subhanahu wa taala akan seorang hamba setelah hilang agamanya, bi asyadda min dhahabi basarihi, dengan yang lebih berat ujiannya itu dari hilangnya penglihatannya. Di sini Rasulullah kasih tahu ame kita ya, bahwa ujian yang paling besar buat kita manusia dalam kehidupan itu yaitu hilangnya agama kita, hilangnya keimanan daripada diri kita. Ini adalah ujian yang paling besar buat kita. Makanya wajib kita pertahankan akan akidah kita, pertahankan akan agama kita. Kenapa? Karena kata Rasulullah, sampai nanti yang namanya ujian agama, ujian akidah itu akan terus ya ada pada diri kita. Jadi jangan dianggap setelah kita beriman kepada Allah, setelah kita mengucap dua kalimat syahadat, setelah kita ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, kita gak diuji. Oh, jangan disangka. Ujian semakin apa? Semakin
semakin berat. Ujian akidah kita ini semakin berat. Ujian agama kita ini semakin berat, Bapak Ibu. Ya. Makanya di sini kata Rasulullah, ya, bahwa ujian yang paling berat yang ditimpakan kepada seorang hamba yaitu ujian hilangnya akidah kita. Ya, apalagi zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang yang mungkin maaf ya, dia masih mengaku agama Islam, KTP-nya masih tertulis agamanya Islam, tapi bisa jadi ya KTP-nya agama Islam tapi akidahnya udah keluar daripada Islam. Bisa jadi dia ngomong Islam, saya orang Islam, Tuhan saya Allah, agama saya Islam, Al-Quran saya adalah Al-Quran, kitab saya Al-Quran. Boleh dia ngaku, tapi bisa jadi ya dia itu udah keluar daripada Islam. Na'udzubillah ya. Makanya tantangan kehidupan kita semakin kesini semakin berat. Ya, ujian kita semakin kesini semakin berat, terutama ujian akidah kita. Ya, ujian akidah kita. Apalagi sekarang kita kenal ya banyak tuh pahaman-pahaman ya, pemahaman-pemahaman ya yang memang secara sepintas benar tuh pemahaman, tapi kalau diteliti lagi sesat tuh pemahaman. Yang kita dengar dengan namanya liberal. Dia menganggap semua agama itu sama. Ini hati-hati Bapak Ibu. Sekarang udah banyak nih ya pemahaman-pemahaman begini. Dia bilang buat apa kita sekarang ribut? Buat apa sekarang kita membanggakan agama-agama kita masing-masing? Udahlah, semuanya agama sama. Jangan satu sama lain saking mulianya. Udah semuanya sama, damai aja udah damai itu. Banyak sekarang begitu Pak. Makanya nggak heran kita sekarang lihat tuh. Ya, ada orang dia maaf ya, orang non muslim datang disambut dengan tola al-badr. Ada yang begitu? Iya, non muslim disambut tola al-badru alaina. Tuh, pesantren lagi begitu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dulu disambut Nabi ya, penyelamat dunia akhirat kita. Sekarang orang kafir disambut begitu. Banyak sekarang Bapak Ibu. Kenapa? Semua itu agama kan sama. Iya. Bahkan sekarang banyak orang sholat di gereja. Ya, khutbah di gereja, baca maulid di gereja. Kayak masjid udah gak ada aja. Nah ini banyak sekarang Bapak Ibu tantangan akidah kita. Tuh. Ya. Pemahaman begitu. Udahlah, urusan dunia jangan bawa-bawa agama. Agama itu nanti buat di akhirat doang. Kalau agama dibawa ke dunia, miskin kita, gitu katanya. Iya. Kalau kerja jangan urus-urusan agama dah. Kalau kerja bawa-bawa agama, lama kayaknya kita. Ya Pak ya. Iya. Mau begini haram, mau begitu riba, mau begini haram, mau begitu riba. Kapan kayaknya kita? Urusan agama, urusan akhirat. Kalau urusan dunia jangan bawa-bawa agama. Urusan politik, urusan dunia. Kalau politik jangan bawa-bawa agama. Akhirnya apa? Enggak apa-apa curang, enggak apa-apa zalim,
nggak apa-apa nyakitin orang. Kenapa? Urusan politik, dunia, jangan bawa-bawa agama. Agama urusan ngatur akhirat. Kira-kira banyak nih sekarang yang begitu pahamannya. Bu, ada yang begitu sekarang pikirannya? Hah? Iya. Nah ini Bapak Ibu, ya, ujian keimanan kita. Makanya bentengin, ya, bentengin akidah kita, bentengin agama kita, bentengin. Dengan apa? Nah, di antaranya kita hadir di majlis taklim. Namun kata Rasulullah, wa ma musiba 'abdun ba'da dhahabi dinihi, dan tidaklah dipuji seseorang dengan setelah hilangnya agamanya bi asyadda min dhahabi basarihi, dengan yang lebih berat lagi daripada hilangnya penglihatannya. Kalau tadi ujian agama sangat berat, tapi apakah ada lagi setelah ujian agama ini beratnya? Ujian apaan lagi yang berat setelah ujian agama? Kata Rasulullah, bi asyadda min dhahabi basarihi, ya, ujian yang lebih berat lagi setelah daripada hilangnya agama seseorang, yaitu ujian daripada hilangnya penglihatannya. Ujian penglihatan Bapak Ibu, ya, yang tadinya bisa ngelihat akhirnya jadi nggak bisa ngelihat, yang tadinya lihatnya jelas akhirnya sekarang lihatnya nggak jelas. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hidup ini Bapak Ibu selalu ada yang namanya ujian. Karena yang namanya dunia ini adalah tempatnya ujian. Enggak ada orang yang hidup di dunia ini yang gak diuji sama Allah. Bahkan bukan hanya kesusahan aja ujian, kesenangan pun bisa juga menjadi ujian buat kita. Ya, orang sakit ujian, orang sehat ujian bukan Bu? Ujian. Orang miskin ujian, orang kaya ujian. Ya. Orang sakit ujian, diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sehat juga ujian, diuji kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira kalau dia sehat kemana mainnya banyaknya? Kira-kira banyakkan main ke majlis taklim atau kebanyakan mainnya ke puncak? Itu ujian. Ujian kesehatan. Diuji kesehatan kita. Jadi jangan kita marah, waduh alhamdulillah hanya sehat, badan hanya kuat, nggak sakit. Allah sayang sama kita, belum tentu. Bisa jadi kesehatan kita bikin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ujian dari Allah buat kita. Orang miskin diuji sama Allah tentang kesabarannya. Bagaimana nih dia sabar apa enggak ketika aku uji dengan kemiskinan? Begitu juga dengan orang kaya. Jangan dianggap kaya itu nikmat. Bisa juga kaya itu adalah ujian dari Allah. Ini kira-kira ketika dia kaya, banyakkan mana duitnya? Buat amal apa buat berhula? Kemana dihabisin hartanya? Buat sedekah atau buat mubazir? Itu ujian Bapak Ibu. Makanya yang namanya hidup ini selalu dipenuhi dengan ujian. Makanya orang bilang, ya berani hidup, berani diuji. Kalau takut diuji, jangan hidup, mati aja. Orang kalau enggak diuji, mati aja udah. Iya. Makanya kita hidup jangan banyakkan keluh. Kan kadang-kadang kita ngeluh mulu.
Ya Allah, gue kapan sehatnya? Sakit mulu. Ini baik, sakit lagi. Ini baik, ya pindah lagi penyakitnya ke sini. Kapan sehatnya? Ngeluh mulu hidup kita. Ya Allah, saya miskin mulu, susah mulu, kapan enaknya begini? Ngeluh mulu. Tapi kita tanya, kira-kira pas lagi sehat kita ngeluh apa enggak? Hah? Enggak pernah kita sehat kita ngeluh, ya Allah gue sehat mulu kapan sakitnya. Pernah yang begitu? Enggak pernah. Padahal sakit kita setahun, 2 tahun, 3 tahun, sehat kita bertahun-tahun. Sehat kita berpuluh-puluh tahun enggak pernah kita ngadu kepada Allah sehat kita. Pas dikasih ujian sehat setahun, 2 tahun, Masya Allah, seolah-olah kita hidup sakit mulu, kan begitu. Iya. Susah kita begitu juga. Ya susah kita palingan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pesonanya kita hidup gampang aja. Makanya kan kita diajarin sama guru kita tuh, ya, kita kalau doa jangan minta dihilangin daripada kesusahan. Jangan dihilangin daripada yang namanya ujian. Ya Allah, hilangin ujian saya ya Allah. Jangan. Kenapa? Ya karena namanya dunia tempat ujian. Yang kita minta apa? Yang kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesanggupan di dalam menghadapi ujian. Tuh. Ya, makanya kan tuh doa yang kadang-kadang dibaca tuh, Allahumma ya muyassiru kulla asir fataisirul asir alaika yassir alaina kulla asir. Tuh. Yassir alaina kulla asir. Ya Allah, mudahkanlah kepada kami segala sesuatu yang sulit. Mintanya itu mudahin yang sulit, bukan disuruh hilangin yang sulit. Kenapa? Ya karena selama kita hidup pasti namanya kesulitan ada. Dalam Al-Quran kan dikatakan inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Diulang lagi, maka sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Artinya ya hidup ini pasti ada yang namanya kesulitan. Hidup ini namanya ada ujian. Bahkan mohon maaf, kayak anak sekolahan kalau pengen naik pangkat kira-kira bagaimana? Dia pengen naik kelas dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, dari MI ke Sanawiyah, dari Sanawiyah ke Aliyah, kira-kira diuji dulu apa enggak, Bu? Hah? Dites dulu apa enggak, Pak? Dites. Ya. Dari madrasah, dari SD, pengen Sanawiyah, dites dulu. Kenapa? Pengen naik level. Kira-kira bisa gak pengen naik level oga dites? Saya oga dites dah, tapi naikin aja. Bisa gak begitu? Enggak bisa. Orang kalau pengen naik harus dites dulu. Semakin pengen naik, semakin berat ujiannya. Tuh. Ya, ujian Bapak Ibu, ujian. Nah di sini kata Rasulullah, ya sesungguhnya ujian yang paling berat setelah hilangnya akidah itu adalah ujian hilangnya penglihatan kita. Tuh. Namun kata Rasulullah, wa ma dhahaba basaru 'abdin fa sabara illa dakhala jannah. Dan tidaklah hilang penglihatan seorang hamba wa sabara, melainkan dia sabar, dia terima, dakhala jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kuncinya apa? Fa sabara, dia sabar. Ya. Jadi sekali lagi, dunia ini adalah tempatnya ujian. Buat kita orang beriman,
jangan mengeluh terhadap ujian, tapi apa? Menganggap ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Fasabara, kita sabar dalam menghadapi ujian. Ya, karena yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan beban kepada seorang hamba kecuali Allah tahu kemampuan itu seorang hamba. Allah akan uji kepada kita. Jadi apapun yang kita alami, penyakit ke, kesusahan ke, penderitaan ke, kesulitan hidup ke, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya adalah sabar. Insya Allah kalau kita sabar, kita terima, Allah balas dengan apa? Dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Tumpah ya, kalau kita sabar. Kalau kita nggak sabar, ya udahlah. Ya, kalau kita nggak sabar, kita dikasih penyakit nggak sabar. Saya mau nanya, kira-kira itu penyakit hilang apa enggak? Hah? Kita dikasih sakit nih sama Allah, kita nggak sabar, ngeluh mulu. Kira-kira itu penyakit hilang apa enggak? Enggak, tetap ada penyakit, tetap ada. Dapat pahala? Enggak, tuh. Iya. Mau ngapain lagi? Kita dikasih hidup susah sama Allah, rezeki susah, kita ngeluh mulu. Kira-kira hilang gak susahan kita? Enggak hilang. Pahala dapat? Enggak dapat. Rugi duit kita, rugi duit. Dikasih susah, dikasih penyakit kita, enggak sabar sama Allah, dosa kita. Penyakit kita bukan bikin apa, malah bukan bikin kurang, malah bikin apa? Bikin apa? Kita dikasih penyakit gula sama Allah. Bukan sekarang orang gula banyak banget tuh ya. Iya udah manis banget tuh. Ya, walaupun hitam tetap aja penyakit gula manis juga. Ya nggak sabar, pusing pikiran, kira-kira tuh boleh bikin turun, bikin naik. Udah ajak seneng aja udah. Ajak seneng aja. Mau diapain lagi? Mau diapain lagi? Ajak seneng aja udah. Orang bilang sekarang enjoy aja udah. Terima aja udah, terima. Mau diapain lagi? Udah. Kalau kita terima, insya Allah ya kita menjadi sabar. Dan insya Allah pasti di dalamnya itu ada hikmah yang terkandung. Tuh Bapak Bu, pasti ada hikmah yang terkandung di dalam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan pengen sehat aja. Kita kan lihat orang berhasilnya doang Pak Bro. Ya, kita lihat orang udah tingginya doang, tapi bawahnya kita nggak lihat. Ada orang kiai, ada orang ustaz udah tinggi, wah enak banget tuh. Kiai tuh, waduh, dia duduk aja dapat duit begitu katanya. Ya kan, dia duduk aja, wah dia kemarin duit, dia tahu sebelumnya dia ngapain tuh kiai. Begitu kan ya? Kita nggak tahu tuh kiai sebelumnya dia bagaimana. Kita kan lihat enaknya doang. Padahal apa? Semuanya itu dijalani dengan yang namanya kesusahan. Dijalani dengan yang namanya penderitaan. Sekarang apa? Tinggal metik yang namanya buahnya. Itu Bapak Bu. Kalau kita kan enggak, kita pengen senangnya doang. Gue pengen jadi ustaz, gue pengen jadi kiai. Mah apa? Dia duduk aja dan ngomong duit begitu katanya. Ada yang banyak begitu Pak? Hah? Iya. Ngiri apa? Iya, dia ngomong aja. Ada yang ngasih duit. Iya. Dia lihatnya pas lagi ngomong, padahal sebelumnya Masya Allah tuh kiai korengan dulu, kiai budigan dulu, iya kan? Kiai kurus dulu, ceking dulu. Sekarang aja kita lihat udah bulat. Iya kan? Banyak ajak makan.
Iya, padahal sebelumnya krempeng. Sebelumnya krempeng. Sekarang tinggal petik hasilnya. Kira-kira Bapak Ibu kalau semua tanya nih, mau duitnya mau krempeng nih? Hah? Wow, mau duitnya mau krempeng nih? Itu maunya duitnya doang, krempengnya oh enggak. Iya, mau enaknya mau sakitnya? Mau enaknya doang, sakitnya oh enggak bisa Bapak Ibu, enggak bisa. Tadi Allah udah bilang inna ma'al usri yusra, sulit dulu baru mudah, susah dulu baru senang. Tuh, begitu rumusnya. Enggak ada ujung-ujung senang, tapi yang namanya susah. Rasulullah begitu juga, digojlok dulu, setelah itu baru diangkat menjadi nabi dan rasul. Iya, ini kan kadang-kadang kita orang Betawi repot, gaji pengen gede mulu gaji. Iya, gaji pengen langsung gede, kerja ogah. Orang Betawi urusannya begini, makanya orang Betawi ya Allah. Iya. Udah begitu biar tokor yang penting nyohor. Tuh Betawi, nanti tokor mulu urusan. Rumus Betawi begitu. Mau ngelamar kerja gajinya kecil, berhenti, ngapain gajinya kecil. Ngelamar lagi gajinya kecil lagi, kecil. Akhirnya ujung-ujungnya nggak kerja, nganggur. Padahal yang dia tahu sulit dulu baru gampang. Kecil dulu gaji, lama-lama gede. Begitu seharusnya. Inna ma'al usri yusra. Makanya ada seorang sahabat, Pak, ya, ini ya, ada seorang sahabat, dia ini punya penyakit ambeien. Ya, ambeien tahu kan ya? Penyakit ambeien. Dan ini dia punya penyakit ambeien bertahun-tahun. Namun apa? Dia punya penyakit ambeien bertahun, tiap malam tuh malaikat datang sama dia. Tiap tahun malaikat datang sama dia. Namun yang namanya sahabat manusia juga, nggak sabaran juga sama penyakit. Dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doain dah, ya, tolong doain biar penyakit saya hilang. Dan doa kamu ya Rasulullah makbul, ya, doa Nabi makbul. Kemarin doa itu, ya, doa Nabi terhadap umatnya mustajab, ya. Kata sahabat, doain ya Rasulullah biar saya sehat sembuh. Tapi kata Nabi, udah jangan jadi sakit aja dah, mungkin ini paling enak. Mungkin ya Rasulullah saya pengen kayak orang-orang baik gitu. Ini Rasulullah enggak pengen juga didoain sama Nabi. Yang namanya doa Nabi terhadap umatnya diterima sama Allah, akhirnya sehat. Pas sehat ngeluh lagi ke orang, ngeluh lagi, ya Rasulullah ngapain? Dulu waktu saya sakit, tiap malam malaikat datang ke saya. Kok sekarang pas saya sehat, malaikat nggak datang-datang? Pas saya sehat, malaikat nggak datang-datang. Apa kata Rasulullah? Tuh, kenapa dulu pas lagi sakit malaikat datang kepada kamu? Kenapa? Karena kamu sabar. Tuh. Jadi sebagai hadiah dari kesabaran kamu, menghibur kesabaran kamu, yang malam malaikat datang sama kamu karena kamu sabar. Sekarang penyakit kamu udah hilang, mau ngapain lagi? Gara-gara penyakit udah hilang, sabarnya ada ya? Enggak ada, malaikat nggak datang lagi. Tuh. Kalau tadi pas sakit malaikat datang. Tuh. Sakit malaikat datang. Pas sehat malaikat
Dia datang. Kira-kira pengen malaikat datang apa malaikat dia datang? Dia bingung dah. Pengen datang Ustaz juga sakit, susah. Malaikat juga bingung mau apain lagi. Iya. Ada orang sakit rezekinya lancar. Sakit rezekinya lancar, jangan bingung. No, orang sakit kan di rumah teman, tapi kok duitnya ada aja no orang. Jangan bingung. Jangan bingung. Kenapa? Fasobaro, dia sabar, dakhalal jannah, Allah masukin ke dalam surga. Sakitnya hilang, rezekinya macet lagi. Kenapa? Ya apaan yang dimusabahin lagi? Ya. Nah, jadi sekali lagi dalam hari ini kita diajarkan amin Nabi kita untuk sabar. Tuh, idza asaba musibatkum qaulu inna. Ya. Apabila kamu ditimpa musibah, ucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadar ini musibah dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kuncinya sabar. Tuh, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita ditimpa musibah sama Allah, ya, berbagai macam pun musibah. Kalau di sini dicontohkan musibah paling besar adalah hilangnya penglihatan kita. Tapi kalau kita sabar, maka Allah janji pada qalal jannah, Allah masukkan ke dalam surga. Ya.